Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan buat kami hari ini. Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita. Pada hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8a. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik renungan di minggu ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Pada hakikatnya, semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dalam artian bahwa semua manusia karena dosanya akan mati. Namun, karena kasih Allah kepada manusia berdosa, Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi menginginkan orang berdosa itu berbalik dari dosa-dosanya, kembali kepada Allah, supaya mereka hidup. Dalam kenyataannya, manusia saat ini sulit berbalik dari dosanya. Berbalik dari perilakunya yang lama, bahkan cenderung untuk mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Demikianlah orang-orang Israel sebagai umat pilihan justru mendukakan hati Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Maka akibat pelanggarannya itu, Allah mengizinkan mereka terbuang ke Babel. Dari pembuangan Babel, mereka berseru-seru kepada Allah agar membebaskan mereka dari perhambaan Babel. Sekalipun Tuhan sudah menetapkan waktunya berapa lama mereka hidup dalam pembuangan. Tuhan sudah menetapkan 70 tahun mereka hidup di pembuangan Babel. Itulah waktu yang Tuhan tentukan. Seperti yang dikatakan dalam nats ini, bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Jawaban akan permohonan umat Tuhan sepenuhnya tergantung pada waktu Tuhan. Dan waktu perkenannya Tuhan bukan waktu kita manusia dan keinginan manusia itu sendiri. Nats ini merupakan perkataan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Babel. Bahkan mereka harus tunduk dan taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh kerajaan Babel. Sekalipun keinginan mereka cukup besar untuk kembali ke Yerusalem, namun mereka tidak cukup kuat untuk melepaskan diri mereka. Mereka ingin menyembah Allah, namun tidak diperbolehkan, sehingga mereka harus secara diam-diam untuk memuji dan menyembah Allah. Dalam keadaan seperti itulah Allah ingin menunjukkan kuasa-Nya untuk menjawab pergumulan umatnya dengan suatu pertolongan yang nyata. Itulah kasih setia Allah, menjadikan waktu yang berkenan bagi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kapankah ada waktu yang diperkenankan oleh Tuhan? Pada dasarnya hidup kita terlebih dahulu harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
Melalui kasih karunia itulah Tuhan tidak segera memberikan penghakiman bagi mereka yang melakukan dosa dan kejahatan di dunia ini. Namun, Tuhan masih berkenan memberikan waktu kepada setiap manusia, setiap kita untuk segera bertobat dari perilaku, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rasul Paulus pun dalam suratnya mengatakan bahwa inilah waktu yang diperkenankan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Di 2 Korintus 6 ayat 2. Maka ini berarti bahwa pada hari penghakiman yang terakhir nanti tidak akan ada lagi waktu yang akan diperkenankan Tuhan. Karena itu pada saat-saat ini merupakan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Karena Tuhan dalam anugerahnya bersedia untuk menyelamatkan dan menolong kita umatnya, asalkan kita pun bersedia datang ke hadapannya untuk memohon pertolongan dan pengampunan yang sempurna. Karena pada saat hari penghakiman kelak, waktu dan kesempatan itu pun telah berakhir. Marilah datang kepada Tuhan dan berpalinglah dari semua dosa dan kejahatan kita, agar hidup yang kita jalani saat ini dalam kondisi apapun, Tuhan tetap berkenan atas hidup kita. Jika Tuhan berkenan atas hidup umatnya, maka jelas janji pertolongan menjadi bagian hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hari-hari ini atau dalam tema ibadah minggu sudah mengarahkan kita pada suatu perenungan yang indah tentang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang mau berkorban untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Inilah bukti kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita, agar tidak satu pun kita binasa, melainkan selamat beroleh hidup yang kekal. Jika Tuhan berkenan menyelamatkan kita, maka tentu Tuhan yang sama juga tetap berkenan menerima setiap permohonan kita. Hampirilah Tuhan setiap waktu dalam doa kita, dalam pujian dan sembah kita, agar kita mendapat pertolongan dan keselamatan yang kekal, menjadi bagian hidup kita sesuai firman-Nya. Mintalah, carilah, dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setialah menghampiri Tuhan, dan tetaplah setia juga kita melakukan firman-Nya, agar semua kerja dan usaha kita berkenan di hadapan-Nya. Maka berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita pribadi dan keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah yang Tuhan berikan membuat kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami tidak layak di hadapan-Mu oleh karena anugerah-Mu. Engkau melayakkan kami. Kami orang berdosa, harusnya kami dihukum. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang selalu menunggu waktu Tuhan, menunggu pertobatan, biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kami pakai untuk memuliakan Engkau, melayani Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau akan memberi berkat-berkat-Mu kepada kami, sehingga Tuhan akan tetap menyelamatkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat Tuhan. Dalam mulai aktivitas dalam minggu ini kami serahkan ke hadapan-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong setiap pergumulan mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, bila ada dalam keadaan sakit. Dan jauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati.